Ya, Nah, kita mulai. Ya, malam Bapak Ibu, Tuhan kita kembali ya di komunitas kita bersyukur diberikan kekuatan dan kesehatan. Ya, saya lihat semua ceria, sukacita, apalagi di malam yang minggu ini. Ya, Bapak Ibu, kita mau masuk memulainya. Kita mau siapkan hati kita dulu. Tetapi kita mau angkat satu pujian. Lebih dahulu persiapan agar kita lebih fokus kepada Tuhan. Silakan. Ya, Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena di malam yang indah ini kami masih lagi dipercayakan berkumpul bersama-sama saudara seiman. Baik Tuhan, sepanjang waktu boleh kami nikmati Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati Tuhan. Kami malam ini mau bersama-sama bersekutu dengan Tuhan melalui persekutuan Coffee Morning. Mohon berkat Tuhan, mohon tangan Tuhan memberkati kami semua. Memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami sukacita. Berkati semua pelanggan, baik wifi, baik HP, maupun apa saja yang digunakan untuk persekutuan ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, berkati Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan sukacita, mendapatkan hal yang baik karena seiman. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai persekutuan kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, Ibu. Kita akan masuk ruang kesaksian. Tetapi sebelumnya kita angkat satu pujian lagi. Sebelum kita persiapkan
cerita untuk bersama-sama Yesus pilih untuk memutarkan satu pujian lagi, pengantar memasuki kesaksian. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, Bapak Ibu, kita masuk dalam ruang kesaksian. Saya percaya ya Bapak Ibu, hari-hari atau beberapa hari, beberapa minggu yang kita sudah lewati, ya besok udah hari Minggu. Saya percaya sih banyak yang sudah Tuhan buat, banyak hal yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Ya mungkin ada sesuatu yang ingin kita ceritakan, kita berbagi perbuatan atau hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau bagikan kepada teman-teman. Ya, pengalaman selama seminggu ini atau hari-hari tengah persekutuan kita. Ya minimal untuk memberikan sesuatu kekuatan iman buat kita semua. Silakan. Tadi kayaknya begini tuh, udah ada cerita pulang dari mana saudaranya atau keponakan. Ya, Bu Sini silakan Bu Sini. Kenapa Pak Hole? Oh, yang kemarin saya nggak ikut itu kawelan. Nah, itu dia. Saya tuh kemarin lagi tuh keponakan saya. Jadi anak abang saya udah meninggal, istrinya meninggal.
Nah, jadi ini anaknya udah yatim piatu. Jadi dia mau sangjit itu, nah kan mesti ada orang tua. Nah, jadi saya yang wakilin itu begitu aja. Jadi nggak ikut kemarin, nggak ikut kawelan. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik, lancar. Terima kasih sama Tuhan, Pak Oleh, kita juga semua dikasih kesehatan, kekuatan dalam tubuh kita masing-masing kan. Itu suatu anugerah yang Tuhan berikan. Kita nggak tahu kan setiap yang apa yang kita di depan mata kita nggak tahu apa yang terjadi. Mudah-mudahan ini gereja kita bulan depan ya bisa dibuka kembali, bisa beribadah kembali, bisa kebaktian lagi. Itu aja ya Pak Oleh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Bu Sieni. Amin, Bu Sieni sudah berkat ya. Buat Amin. Sehat. Ada Mila di sini, Ibu itu mungkin mau menceritakan. Ada Ibu Dora juga. Terus ada siapa lagi nih? Ya, yang lain-lain aku Ya udah saya sedikit deh mau bersaksi. Oke. Beberapa hari yang lalu saya kan suka naik tangga, turun tangga gitu ya. Naik tangga sampai ke 3 tingkat, kayaknya ngos-ngosan gitu ya, jarang naik tangga. Kalau belakangan saya turun mata ya nggak ngelihat bahwa itu masih ada satu tindakan lagi. Saya kira udah habis, saya dikit lagi jatuh, tau nggak? Aduh, saya pegangan, untung aja saya ketanggap dia punya itunya tuh pegangannya. Aduh, dikit lagi saya jatuh. Ya Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu selalu menopang saya kalau ada kayaknya kesusahan atau apa kayak mau bakal jatuh gitu. Tuhan selalu menopang. Aduh, saya bersyukur, berterima kasih banyak sama Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat baik. Udah saya udah mengucap syukur aja sama Tuhan. Udah terima kasih. Udah gitu aja sama Pak Paulus. Terima kasih sama Tuhan Yesus ya. Haleluya. Udah, amin. Ya Tuhan, itulah janji Tuhan ya, bahwa dia selalu menopang kita, menjaga kita. Ya, janjinya itu amin ya, betulan. Ya, seringkali kita tanpa apa ya, tiba-tiba terpleset, tiba-tiba kesandung, tiba-tiba tok apa gitu ya. Tapi ya itulah ya, Tuhan walaupun Aduh, udah berapa kali tuh dulu terpleset sampai kan ngusuk jatuh. Aduh ya waktu masa udah, tapi nggak kenapa gitu ya. Aduh udah puji Tuhan lah, selalu Tuhan tolong aja. Udah, terima kasih. Silakan yang minta keberatan, jangan sia-sia bagi kita menyemangati kesempatan bertemu, kesempatan bercerita. Inilah kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita semua. Masih ada? Kalau tidak ada, kita akan mau masuk di kebenaran firman Tuhan. Banyak Bapak Min. Sebelumnya kita mau siap untuk menyiapkan masuknya firman Tuhan bersama-sama. Kita renungkan dan kita baca. Silakan Pak Willy, nanti Pak Minsing silakan ambil langsung. Hatiku setia, ya Allah hatiku setia.
Ya, silakan Pak Mensing. Ya, makasih Pak Paulus. Ya, Bapak Ibu, kita akan sharing firman Tuhan ya untuk malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa meminta pimpinan Tuhan dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh kembali bertemu malam hari ini, meskipun melalui online. Kami bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh sama-sama mau sharing firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang pimpin kami, memberikan pengertian dan pemahaman yang baik kepada kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan biarlah firman itu boleh terus menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan untuk sharing malam hari ini, dari awal hingga akhir hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tema kita malam ini diambil dari Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul ayat pasal 3 ayat 1 sampai 10. Di situ perikopnya adalah Petrus ya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh ya. Sebelum kita sharing firman Tuhan ini, ada baiknya kita membaca untuk pasal-pasalnya dulu ya. Saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Kemudian yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Jadi tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Next. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, jadi orang lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Kemudian mereka menatap dia, Petrus dan Yohanes menatap dia, dan Petrus berkata ya, lihatlah kepada kami. Kemudian orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat, perikop yang diberikan judul di sini mengenai mujizat kesembuhan ya. Ya kalau kita dengar mengenai mujizat kesembuhan, apa sih yang ada di benak kita gitu kan? Apakah mengenai KKR? Misalnya kan KKR kesembuhan, kita sering mendengar hal itu ya. Tapi kalau kita lihat, mari kita lihat dari Kisah Para Rasul 3 ini, apa yang dapat kita dapati mengenai mujizat kesembuhan di dalam perikop pasal 3 ini ya. Di sini kalau kita baca tadi ayatnya, kita
melihat ya dalam pasal tersebut kita dapati ya ada mujizat. Kemudian kalau kita pilih setelah ada mujizat, itu kalau perikopnya kita lanjutkan di Kisah pasal 3, itu didapati ada sebuah mujizat, kemudian ada sebuah khotbah, di mana itu khotbah Petrus. Tapi di sini kita akan menyorotin dulu mengenai mujizatnya ya. Jadi di pasal 3 ini kalau kita melihat secara keseluruhan, itu mujizat itu sebenarnya dikerjakan sebagai pembuka jalan tuh, pembuka jalan untuk si Petrus ini nantinya berkhotbah ya, berkhotbah kemudian untuk meneguhkan ajaran yang akan disampaikan itu. Jadi mujizat ini sebenarnya hanya sebagai penunjang khotbah dari ajaran Petrus itu, di mana intinya sebenarnya dari ajaran Petrus itu apa yang akan disampaikan itu untuk membuka jalan pikiran orang banyak. Nah, khotbah apa yang akan disampaikan oleh Petrus itu sebenarnya kita nanti akan dapat melihatnya di pasal 3 ini. Jadi setelah mujizat itu terjadi, nanti di situ kan khotbah akan disampaikan ya, memberikan penjelasan tentang mujizat itu. Jadi sebenarnya di sini kalau kita melihat itu mujizat itu sebagai alat penunjang aja gitu loh. Jadi bukan dengan adanya mujizat sehingga ingin membuat orang percaya gitu kan. Padahal sebenarnya yang membuat orang percaya itu kan sebenarnya iman ya. Jadi iman itu sebenarnya dibangun dari pengetahuan, bukan karena kita melihat mujizat gitu sehingga menjadi percaya gitu kan. Seharusnya kan kita harus beriman dulu baru kita bisa percaya. Nah, kalau kita lihat di pasal ini kan kita melihat mujizatnya ini yang dilakukan oleh Petrus ya, itu mengenai penyembuhan seorang laki-laki yang lumpuh ya. Nah, di sini kita melihat laki-laki ini lumpuh itu bukan dalam perjalanan kehidupan dia gitu, tiba-tiba lumpuh di tengah-tengah, tapi di pasal tersebut kan dikatakan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul itu, jadi orang ini lumpuh, dia lumpuh itu sejak lahir gitu, bukan lumpuh karena kecelakaan atau apa. Jadi itu mujizat itu yang akan kita lihat. Jadi orang lumpuh sejak lahir, dengan Petrus itu dia disembuhkan gitu. Nah ini kan mujizat yang luar biasa ya. Jarang kan kalau kita lihat di KKR itu sepertinya belum pernah kita melihat bahwa ada orang lumpuh sejak lahir gitu, terus karena KKR gitu mujizat kesembuhan gitu bisa sembuh, itu hampir tidak pernah kita jumpai ya, kecuali di ayat Alkitab yang kita pelajari ini. Nah, mujizat itu seperti yang tadi saya katakan, kalau kita melihat secara keseluruhan di kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul 3 ini, jadi sebenarnya tujuan mujizat itu bukan intinya bukan di situ, tapi mujizat ini adalah sebagai alat ya untuk agar di situ khotbah itu ajaran itu bisa disampaikan gitu melalui mujizat itu kalau kita baca secara keseluruhan. Jadi seakan-akan begini, pertama itu khotbah itu seakan-akan dia membuka luka gitu ya, sedangkan bagian selanjutnya itu mengobati luka. Jadi yang mengobati luka itu sebenarnya nanti intinya itu sebenarnya adalah pengajarannya. Jadi kita jangan terpaku pada mujizat kesembuhannya itu aja gitu kan. Nah, diceritakan di situ kalau kita lihat kan itu kejadiannya kan menjelang waktu sembahyang ya, waktu sembahyang di mana Petrus dan Yohanes menuju Bait Allah. Di situ di depan gerbang Bait Allah itu ada seorang laki-laki lumpuh yang meminta sedekah. Nah, dia meminta sedekah kepada siapa? Kepada setiap orang yang hendak masuk ke dalam Bait Allah. Nah, pada saat itu kebetulan Petrus dan Yohanes lewat gitu kan. Di sana Petrus dan Yohanes di jam-jam tertentu dia
hendak adalah waktu sembahyang ya, waktu sembahyang Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, di depan bait Allah itu mereka bertemu dengan laki-laki yang lumpuh sejak lahir dan itu meminta sedekah. Nah, menariknya kalau kita lihat di sini, nah bagaimana dengan respon Petrus? Tadi kalau kita baca, Petrus kan merespon gimana tuh dia? Dengan jujur kan dia mengatakan, oh bahwa ia tidak mempunyai emas dan perak ya. Di sini kan emas dan perak itu boleh, kalau secara praktis itu boleh disimpulkan, oh saya tidak punya uang gitu istilahnya. Jadi di sini Petrus mengatakan dengan jujur, oh bahwa ia tidak mempunyai emas dan perak. Namun sebenarnya Petrus tahu mengenai sebenarnya kebutuhan apa nih, kebutuhan yang sesungguhnya itu apa dari orang yang lumpuh itu. Kan pasti orang lumpuh itu sebenarnya meminta kesembuhan gitu ya, ingin disembuhkan kan. Tapi kalau kita melihat itu seakan-akan orang lumpuh ini ya udah dia kerjanya ya meminta-minta sedekah gitu, meminta belas kasihan orang gitu. Tapi secara lebih mendalam sebenarnya Petrus tahu kebutuhan utama orang ini sebenarnya ingin disembuhkan gitu kan. Nah di situ kita melihat akhirnya orang lumpuh itu disembuhkan ya oleh Petrus dan akhirnya orang lumpuh itu melompat-lompat kegirangan seraya memuji-muji Allah ya. Nah itu kalau kita lihat di kisah ini sebenarnya itu adalah reaksi yang benar-benar spontan ya dari orang lumpuh itu ya. Jadi dia benar-benar mengalami satu kuasa ilahi ya, karena di sini Petrus kan waktu menyembuhkan itu kan dia menggunakan dalam nama Yesus itu kan, dia sembuh gitu. Jadi benar-benar kalau kita lihat di sini itu nama Yesus itu sangat berkuasa gitu ya untuk menyembuhkan. Tapi jangan disalahartikan bahwa dengan nama Yesus orang pasti bisa disembuhkan, nggak begitu ya, tidak begitu ya. Ini hanya akan menunjukkan bahwa nama Yesus itu adalah nama yang sangat berkuasa gitu. Kalau kita lihat di sini kan sebenarnya pengemis itu memang sebenarnya dia membutuhkan uang sih, dia minta-minta di situ udah mungkin sejak lahir itu berarti dia udah bertahun-tahun gitu ya meminta-minta sedekah dari orang-orang yang lewat yang akan ke bait Allah itu gitu. Karena apa ya? Mungkin dia membutuhkan uang. Disinilah letaknya. Petrus itu memberikan kesembuhan. Jadi dari cerita ini kita dikritik gitu ya, ditantang itu sebenarnya apa yang pernah kita lakukan gitu bagi orang-orang yang menderita meminta pertolongan gitu. Bagaimana respon kita kalau seandainya nih kita melihat orang lumpuh nih misalkan tiba-tiba meminta sedekah gitu di depan pintu gereja kita gitu. Nah, kira-kira apa tuh yang akan kita lakukan gitu kan? Apakah ya kita cuek-cuek aja gitu kan? Atau bagaimana? Nah, itu yang mungkin kita perlu renungkan ya. Kalau kita lihat kan orang-orang meminta sedekah itu mungkin tujuannya ya hanya membutuhkan materi gitu. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan orang itu kan sebenarnya satu kesembuhan. Dalam hal ini sebenarnya dia yang diperlukan itu sebenarnya kesembuhan rohani sebenarnya ya. Nah, terus kalau dari cerita yang kita lihat tadi, kita tahu ya bagaimana kuasa Roh Kudus itu berkarya ya melalui gereja gitu. Kadangkala itu kuasa tersebut bisa menembus batas-batas yang dibuat oleh manusia gitu ya. Jadi melalui kuasa Yesus itu yang diberikan kepada para murid-muridnya itu, di mana murid-murid tersebut mempunyai kepekaan untuk memperhatikan dan mengasihi orang yang benar-benar dalam kelemahan itu kan. Di situ kita melihat
Petrus dan Yohanes mampu melihat kebutuhan terdalam dari seseorang gitu. Nah, kalau kita renungkan, apakah kita juga seperti Yesus gitu, kalau melihat orang itu yang susah menderita, apakah kita ada timbul rasa kasihan atau gimana, atau kita melihat bahwa sebenarnya orang itu selain membutuhkan materi gitu ya, apakah kita memiliki kepekaan juga gitu bahwa sebenarnya orang itu juga membutuhkan Injil gitu kan. Apalagi kalau melihat ini orang lumpuh ini kan sebenarnya orang lumpuh yang sejak lahir gitu. Dan apakah kita juga peka bahwa orang itu juga membutuhkan Tuhan Yesus gitu. Kalau kita melihat orang lain gitu dalam penderitaan, apakah kita hanya sekedar membantu? Oh ya udah, hanya membantu memberi sesuatu terus ya udah kita tinggalin. Apakah kita memiliki kepekaan bahwa sebenarnya melalui kita menolong orang lain itu adalah kesempatan kita juga untuk dapat memberitakan cinta kasih Tuhan ya, melalui kita tentunya ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa kepekaan itu yang penting ya, kepekaan itu yang penting. Apakah kita peka terhadap hal seperti itu, atau kita hanya memberikan uang dengan motivasi yang lain. Jadi bisa aja kan mungkin kita begini, oh kita melihat orang yang susah gitu, terus kita membantu memberi sesuatu, misalkan dalam hal ini katakanlah kita memberikan uang. Tapi apakah motivasi kita itu memberikan uang itu dengan harapan kita mendapatkan berkat Tuhan sebagai imbalannya, atau memang kita benar-benar dengan tulus memberikan itu gitu. Itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Melihat dari kisah ini ya, itu selanjutnya kalau kita lihat kan di situ membuka mata hati orang banyak itu ya, di situ bahwa melalui mujizat tersebut kuasa Allah itu benar-benar dinyatakan gitu kan ya. Dan melalui Petrus Yohanes itu kepedulian pada manusia sesama yang lain itu juga dinyatakan gitu. Jadi ada timbul semacam kasih gitu ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita. Tapi yang terutama kita kan harus juga mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan ya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang di gereja itu ya kita mengasihi Tuhan dengan cara ya memberitakan kabar baik gitu kan, bahwa Allah peduli terhadap manusia gitu. Jadi kita pun juga mengasihi sesama dengan memberitakan kabar baik itu. Jadi bukan hanya untuk kita saja gitu kabar baik itu, tapi kita harus menyebarkannya juga untuk orang lain. Jadi dengan kata lain kan kita dipimpin untuk melihat dari kacamata Allah gitu, dalam melihat kebutuhan real manusia gitu kan. Bagaimana melalui mujizat kesembuhan itu yang ingin dinyatakan adalah kuasa Tuhan itu. Jadi bukan mujizat kesembuhan itu dipakai untuk membuat supaya orang percaya lebih banyak datang gitu. Jadi kan kalau kita lihat kan memang banyak tuh KKR kesembuhan itu motivasinya kan kadang ya supaya banyak orang yang datang, akhirnya melalui itu mereka percaya, akhirnya yang dilakukan itu supaya dengan mujizat itu orang itu dipacu untuk percaya dan supaya dapat mengalami mujizat tersebut harus memberi gitu, supaya mendapat berkat harus memberi berkat. Itu kadang kan banyak ajaran yang salah itu yang
yang seringkali kita lihat ya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari gitu kan. Jadi di sini melalui cerita ini kita diajarkan juga ya hal terbaik apa yang harus kita berikan kepada orang-orang yang kita kasih gitu ya. Jadi seperti tadi saya bilang, kita mengasihi orang itu bukan hanya sekedar oh kita memberi sesuatu gitu. Jadi yang sifatnya apa memberikan benda gitu kan. Tapi bukan hanya itu, sebenarnya hal-hal yang berkesan itu kadang kita sebagai teman pada saat teman kesusahan atau apa kita menemani itu juga satu dukungan ya. Satu dukungan bukan hanya pengasihan hanya dengan memberi uang gitu udah menyatakan bahwa kita mengasihi, padahal mungkin kita memberikan uang itu dengan motivasi bahwa harapan wah saya memberi sedekah itu supaya saya malah diberkatin gitu kan. Tidak bisa dengan cara seperti itu ya. Nah, dari kisah ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pelajari dari sharing firman Tuhan ini. Saya mau melihatnya dari sisi sekarang kita dari sisi orang lumpuh ya, orang lumpuh apa respon dari orang lumpuh tersebut. Kalau kita di sini melihat ya dari bacaan itu, hal pertama itu yang dilakukan kan begitu itu orang lumpuh itu disembuhkan gitu ya, dia langsung melompat-lompat gitu ya, langsung memuji-muji Allah dengan spontan gitu. Jadi dan dengan sangat ekspresif gitu ya, karena kesembuhan itu dia langsung spontan gitu, langsung memuji-muji Allah gitu, bukan karena udah sembuh ya udah, karena saya udah sembuh saya udah bisa jalan udah langsung pergi aja, seperti cerita di Alkitab ada cerita yang 10 orang kusta gitu ya disembuhkan, yang 10 udah disembuhkan pergi, yang balik kan cuma 1 gitu, bukannya semua gitu. Jadi tidak menyatakan ucapan syukur gitu ya. Nah, beda halnya dengan orang lumpuh ini. Setelah dia disembuhkan, dia memuji-muji Allah kan, kalau kita baca di pasal tersebut kan dia mengikuti Petrus dan Yohanes ya. Jadi saking gembiranya, dia spontan aja mengikuti, dan itu dilakukan di depan banyak orang loh. Jadi dia tanpa malu-malu gitu ya. Nah, dari disitulah kita yang dapat kita teladani dari orang lumpuh yang disembuhkan itu. Ya, sama seperti kita lah, kita orang-orang yang berdosa ya. Terus Tuhan Yesus dikirimkan sebagai anak gitu kan oleh Allah Bapa, dikirim ke dunia terus untuk menebus dosa kita gitu kan. Nah, apakah kita merasa bersyukur untuk hal itu, atau itu kita anggap sesuatu yang biasa gitu kan? Padahal kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya bukan atas kemampuan kita loh. Kalau kita bisa percaya itu kan karena ya Tuhan yang sudah menolong kita gitu kan. Tuhan yang memberikan Roh Kudusnya sehingga menuntun kita untuk kita boleh percaya. Dan kalau sampai kita bisa percaya kepada Tuhan, itu adalah benar-benar adalah anugerah yang benar-benar mungkin anugerah terbesar lah ya, yang diberikan kepada kita. Istilahnya kita merupakan orang-orang yang dipilih Tuhan lah untuk bisa percaya gitu. Nah, dari firman Tuhan yang kita pelajarin malam hari ini, ada pertanyaan untuk kita ya yang mungkin harus kita renungkan. Jadi sebenarnya kita sebagai pengikut Yesus itu sebenarnya motif apa sih? Motif kita itu apa tuh dalam mengikut Yesus? Apakah karena kita mengalami mujizat kesembuhan atau mujizat yang lain sehingga kita mengikut Yesus gitu? Atau kita menganggap
Yesus itu ya kalau dia bisa menyembuhkan atau bisa menolong kita gitu keluar dari kesulitan, maka kita menganggapnya bahwa oh ya Yesus itu juru selamatku gitu kan. Tapi kalau pada saat kita berada dalam kesulitan, kesusahan, seakan-akan Tuhan itu membiarkan kita gitu, tidak menolong kita, sehingga wah berarti kita udah nggak percaya Tuhan lagi gitu. Apakah seperti itu gitu? Nah itu yang mungkin perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa hidup itu sebenarnya kan adalah anugerah Tuhan ya. Tuhan yang memberikan kita boleh hidup gitu. Tapi seringkali rasa syukur kita itu seakan-akan oh ya udah biasa gitu ya. Memang itu patut kita dapatkan gitu loh. Apakah rasa syukur itu terus melimpah di dalam hati kita bahwa kalau kita bisa percaya kepada Tuhan dan kita boleh mengikut Tuhan hingga saat ini gitu dalam suka dan duka gitu. Apakah itu terus bisa melimpah dalam kehidupan kita gitu, melimpah di hati kita bahwa ya memang benar Tuhan itu sudah memberikan anugerahnya yang terbesar untuk kita gitu kan. Kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Ya dari saya itu saya lihat dari renungan yang dapat kita pelajari dari Kisah Para Rasul 3 tadi ya, ayat 1 sampai dengan 10 ya, melalui mujizat kesembuhan. Sebenarnya tujuan utama Petrus adalah melalui mujizat tersebut dipakai untuk dia berkhotbah, untuk memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh lebih banyak diketahui oleh banyak orang. Itu sih yang saya lihat. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau sharing dari apa yang kita pelajari malam hari ini. Saya persilakan, mungkin kita bisa saling sharing apa yang menjadi renungan kita malam hari ini. Apakah kita memiliki rasa syukur seperti orang lumpuh yang disembuhkan tadi, ataukah kita hanya merasa bersyukur kalau kita dalam keadaan senang saja, ataukah dalam kesulitan pun kita tetap masih bisa bersyukur gitu. Mari Bapak Ibu kita sharingkan bersama-sama dari renungan firman Tuhan malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau sharing. Atau mungkin ada yang mau memberikan kesaksian, atau bahkan mungkin ada yang pernah mengalami mujizat kesembuhan misalkan dalam kehidupan gitu. Nah itu bagaimana kita meresponi hal-hal tersebut, seperti hal-hal tersebut gitu. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu mujizat itu pasti ada gitu ya. Bahkan kalau kita masih bisa hidup hingga saat ini, kita bisa sharing sama-sama malam ini, itu pun sebenarnya kan mujizat itu kan. Tapi karena kadang mujizat-mujizat tersebut karena sebagai rutinitas gitu ya. Oh, tiap hari kita bisa bangun pagi, bekerja, melakukan kegiatan, itu kadang kita tidak menganggapnya itu sebagai mujizat gitu. Dan itu oh ya udah yang memang itu seharusnya yang kita terima gitu loh. Padahal kan hal-hal kecil itu pun sebenarnya ya kita bisa hidup itu juga mujizat tuh sebenarnya. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang mau sharing, menambahkan, memperkaya kita dengan sharing malam hari ini, silakan Bapak Ibu. Iya, selamat malam Pak Mising. Ya, Ibu Vero, silakan. Pak Mising, saya mau nanya dikit nih, agak ke khusus dikit ya. Kalau menurut Pak Mising, yang KKR itu yang mendoakan orang sakit langsung sembuh itu, secara pribadi Pak Mising percaya itu mujizat itu ada? Kalau itu dalam nyata. Jadi begini, mujizat itu sebenarnya ada. Jadi mendoakan
orang menjadi sembuh itu sebenarnya ada, tapi kadang kita melihat kalau dalam KKR gitu ya, kalau menurut pendapat saya itu kan seakan-akan kan memang disengaja gitu ya. Oh, ini ada KKR penyembuhan gitu, mengundang banyak orang. Kalau kita secara statistik aja deh, itu kan sebenarnya kita kayak apa? Kayak membeli lotre gitu loh. Dari sekian banyak kita misalnya KKR yang datang katakanlah 10.000 orang gitu. Yang disembuhkan berapa orang sih gitu loh. Kayak orang apa? Mendapat lotre gitu kan. Nah, ini ada satu statistik ya yang saya pernah baca atau ketahui gitu, kesembuhan melalui KKR itu dibanding dengan apa kesembuhan karena apa orang ke rumah sakit terus ditanganin sehingga menjadi sembuh, itu sebenarnya persentasenya itu lebih kecil loh. Justru kesembuhan Soalnya kadang-kadang orang umum tuh salah tanggap Pak gitu kan. Saya pernah ditanyain sama saudara saya, dia bilang ini kamu kan orang Kristen katanya, kamu kan gereja, ada kenalan nggak pendeta yang bisa mendoain kayak itu sih, siapa sih Andi Simon ya, yang di YouTube yang terkenal itu siapa sih? Ya, Andi Simon ya, Pastor Andi Simon ya. Andi Simon ya, yang lagi viral itu. Iya, saya sih terus terang aja saya jawabnya begini. Kebetulan itu II saya bilang jangan percaya yang begituan. Aku bilang itu kayaknya mustahil deh kalau II nggak percaya sama Tuhan Yesus. Aku bilang kan gitu kan. Tapi kan di TV katanya orang nggak percaya mau orang apa Islam apa segala bisa sembuh cuma didoain. Aku bilang nggak mungkin itu. Aku bilang enggak kok. Aku lihat di YouTube kok. Aku bilang kalau saya orang Kristen di gereja saya nggak ada yang begituan. Intinya kita percaya, kita iman, kita mau doa sendiri kalau juga bisa. Kalau kita mau sembuh, berobat, minta sama Tuhan, kita berdoa sendiri. Catatan dengan kita harus jadi Kristen yang benar-benar percaya sama Tuhan Yesus. Gituin kan. Katanya enggak kok. Bilang enggak ada. Cuma kita takutnya gitu loh. Kalau memang itu menjadi motivasi buat orang datang banyak, itu kan menurut saya pembohongan publik. Betul itu Bu. Walaupun betul kan kita juga melihat banyak pendeta-pendeta besar ya di dunia mengenai mujizat kesembuhan gitu. Itu ada banyak yang palsu gitu loh. Iya, kayak memberikan harapan palsu kan buat orang-orang kan. Betul. Jadi kayak gimana ya? Kayak saya kayak kurang setuju kalau dengan cara begini mau menarik jemaat atau gimana. Walaupun itu tujuannya baik, tetap itu kayaknya bisa bikin orang salah paham gitu. Ya, banyak sih ajaran-ajaran yang begitu kan, KKR kesembuhan gitu kan. Dan kesembuhan itu kan sebenarnya juga bisa aja melibatkan okultisme gitu kan. Ada yang kayak kesembuhan misalkan melalui TV begitu jarak jauh gitu ya, sembuh. Tapi orang-orang yang sembuh itu nanti pada akhirnya toh juga akan sakit lagi gitu kan. Terus satu lagi. Saya sih pernah baca sih yang itu yang di Indosiar yang biasa tiap subuh dia ada Pak Niko apa sih? Pak Niko apa itu ya? Soalnya saya ini katanya ketahuan tuh di belakang sebenarnya orang ini nggak sakit tapi dia datang pura-pura pakai kursi roda, itu padahal dibayarin. Iya benar banyak kasus-kasus seperti itu sih. Sekarang kalau misalkan pendeta dia melakukan KKR kesembuhan, jadi kan kayak iklan gitu kan. Dia misalkan dia bisa menyembuhkan. Coba kita lihat apakah orang-orang pendeta-pendeta yang bisa memberikan kesembuhan itu pada akhirnya waktu meninggalnya sakit. Nah, kalau berarti artinya kan pendeta itu berarti pada saat
terakhir dia akhirnya imannya tumbang dong, sehingga nggak sembuh, akhirnya meninggal gitu kan, meninggal karena sakit. Harusnya kan logikanya kan kalau dia pendeta yang bisa menyembuhkan orang gitu dengan KKR, lah kalau dia sendiri sakit kenapa dia nggak bisa menyembuhkan diri sendiri gitu kan? Itu sih kalau saya melihat kan kalau Iya, kesembuhan makanya itu banyak orang yang datang bukan malah tambah percaya. Dia datang didoain, dia nggak sembuh, dia malah tambah nggak percaya gitu loh. kan lebih banyak yang nggak sembuh daripada yang sembuh. Iya, makanya bukan istilahnya kalau kita bukan malah menyelamatkan orang yang nggak kenal sama Tuhan Yesus, malah menjerumuskan mereka gitu loh. Betul. Seolah-olah agama Kristen kita kayak dukun dong kurang lebihnya. Ya makanya yang tadi saya bilang, apakah kita berpikir itu motivasinya Yesus itu sebagai juru obat atau juru selamat gitu kan? Kesannya kan jadi begitu gitu. Padahal kan sembuh apa tidak itu kan ya hak Tuhan gitu loh, kedaulatan Tuhan. Memangnya ada pendeta gitu setiap kali mendoakan orang sembuh. Banyak juga kan pendeta mendoakan orang bukannya malah sembuh malah mati kan. Kalau memang udah kehendak Tuhan orang itu harus kembali ke pangkuannya gitu ya nggak sembuh gitu. Justru kadang melalui penyakit itu kan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan juga kan. Itu sih kalau dari pandangan saya, mungkin ada pandangan dari Bapak Ibu yang lain mungkin yang mau sharing gitu. Oke, Pak Minsing, terima kasih. Itu aja sih maksudnya pengalaman yang pernah saya alami. Iya. Cuma apakah jawaban saya benar? Apakah mujizat mereka benar-benar ada? Karena saya nggak percaya. Terima kasih, Pak Minsing. Iya, makasih, Bu. Ya, mujizat sih tetap ada sih harusnya, Bapak Ibu. Cuman kan itu kedaulatan Tuhan ya. Maksudnya kalau orang sakit gitu, sakit parah gitu, terus tiba-tiba bisa sembuh gitu, ya kalau bukan kedaulatan Tuhan gitu, apalagi gitu, karena kan Tuhanlah yang memberi hidup gitu kan, yang menentukan mati hidupnya manusia gitu kan. Intinya sih bukan kita nggak percaya nggak ada mujizat, Pak. Cuma ya begitu, masa orang datang nggak tahu dia siapa, didoain tiba-tiba bisa sembuh. Hari ini sembuh, dia percaya sama Tuhan Yesus, besok sakit lagi, dia kabur lagi. Ya kan banyak yang begitu tuh, itu kan berarti mungkin ada kuasa lain gitu yang memberikan kesembuhan sementara mungkin. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan. Jadi intinya di sini kalau kita baca di Kisah Para Rasul 3 ini, mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Petrus di sini, itu sebenarnya kalau kita baca ya di pasal-pasal berikutnya, itu sebenarnya intinya bukan pada mujizat kesembuhan itu sendiri sebenarnya. Jadi mujizat kesembuhan ini dipakai sebagai alat untuk Petrus itu menyampaikan khotbahnya gitu kan. Nah, di dalam khotbahnya itu apa sebenarnya? Yang dikhotbahkan oleh Petrus itu kan sebenarnya dia memberitakan mengenai kerajaan surga gitu loh, mengenai Tuhan Yesus gitu kan. Bukan mujizat kesembuhannya itu gitu. Tapi untuk dinyatakan bahwa Petrus itu menyembuhkan bukan karena kuat kuasa dia, tapi karena kuasa nama Yesus itu gitu loh. Tapi jangan sampai itu disalahkan, wah dengan kuasa nama Yesus itu pasti bisa dipakai untuk dapat menyembuhkan orang sakit gitu kan. Nah itu yang seringkali disalahgunakan oleh untuk pendeta-pendeta yang mungkin ajarannya sesat atau gimana gitu, untuk menarik pengunjung dengan lebih banyak gitu. Dengan menarik pengunjung lebih banyak kan mungkin persembahannya jadi lebih banyak gitu, didesak untuk memberikan persembahan untuk supaya
mendapatkan berkat lebih banyak gitu ya. Jadi kan intinya bukan percaya sembuh pasti sembuh gitu kan. Sedangkan kalau KKR kesembuhan itu kan, oh kalau Anda percaya sembuh, Anda pasti disembuhkan. Nanti kan berarti pada saat KKR didoakan nggak disembuhkan, wah berarti iman Anda kurang gitu kan, biasanya begitu tuh. Yang dipakai sebagai alasan kan begitu gitu. Oh iya Pak Wising, satu lagi. Ya. Ada lagi. Ini ada orang Kristen juga. Anaknya demam, dia bukan ke dokter minta obat, malah ke pendeta minta minyak urapan. Itu gimana? Ya itu pandangan yang salah itu sih sebenarnya menurut saya sih. Berarti kan nanti kalau dia minta minyak ternyata nggak disembuhkan kan, yang dipermalukan nama Tuhan itu nanti. Kalau dengan konsep percaya sembuh pasti sembuh gitu kan, atau percaya dapat pasti dapat gitu kan. Jadi kalau sakit ya ke dokter kan, Ya mesti. dokter bisa dipakai oleh Tuhan gitu untuk menyembuhkan gitu. Ya Tante Culan mau menambahkan? Bukan, maksudnya mestinya pendetanya mesti kasih tahu ya, kalau sakit itu dia mesti ke dokter gitu, jangan minta apa-apa sembuhkan. Jadi kalau misalkan dia nggak sembuh kan pendetanya malu ya kan, mesti pendetanya itu suruh ke dokter, kalau nggak punya uang ya kasih uang ke dokter gitu kan. Biasanya kalau pendeta gitu dia mungkin nggak punya uang kali ya, dia ke pendeta gitu. Emang sih ada yang begitu sih, ada. Ya kalau saya misalkan ke pendeta mau meminta apa itu dikasih minyak urapan, yang mendingan dibantu tuh, kasih uang aja ke dokter, gitu ya. Iya. Takutnya kalau misalkan dia sembuh kan malu Tuhan, kita ya dipermalukan ya. Iya makanya. Iya. Ya tapi banyak kadang orang kan orang itu kan kecenderungannya adalah melihat dulu baru percaya gitu kan. Sedangkan iman itu kan tidak melihat tapi percaya gitu loh. Kadang kan kebalik kita, oh kalau saya nggak melihat dulu, saya nggak percaya gitu kan. Kecenderungan manusia kan begitu. Sedangkan iman itu kan bukan begitu. Cara kerjanya kan kita percaya dulu baru bisa melihat gitu kan. Bukan melihat dulu baru menjadi percaya, itu kan hanya logika manusia biasa itu mestinya. Kalau saya nggak lihat, nggak percaya gitu, kayak Thomas gitu kan. Lihat dulu baru saya percaya gitu kan. Ada Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan? Mumpung waktunya masih ada nih kalau mau sharing. Jadi yang sebenarnya yang kita pelajarin ya, kita jangan terpaku pada mujizat kesembuhannya itu sih. Kita harus percaya kepada kuasa Tuhannya itu sih sebenarnya sih. Kalau kita percaya pada mujizat kesembuhannya kan ntar jadinya kayak dukun dong kita. Ada yang mau menambahkan yang lain kira-kira? Pak Paulus mungkin mau menambahkan, Pak? Ya, Pak Mingsing, kalau saya boleh menambahkan sih begini. Ya kalau saya lihat sih latar belakang dari pasal 3 ini itu kan runtut dari pencurahan Roh Kudus setelah kenaikan Tuhan Yesus, dan setelah itu turunnya Roh Kudus. Jadi saya melihat ini, kalau kita melihat Petrus ini adalah bagian semangat perintah Tuhan, semangat melayani, semangat ya karena dia kasih mula-mula itulah.
Pak Minsing. Semangat kasih mula-mula itu memang melekat pada Petrus. Saya teringat kalau bicara mujizat kasih mula-mula itu ya Pak. Saya rasa kita semua merasakan ya. Ya harap-harap saya sih semua merasakan kasih mula-mula ya. Artinya ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, seperti biasanya Tuhan tuh melengkapi kita. Melengkapi kita sebagai apa ya? Tuhan mau pakai kita menjadi alat untuk pemberita kabar baik gitu. Jadi kalau saya melihat bicara mujizat itu, memang itu bagian dari salah satu bagian dari perintah Tuhan ya untuk meminimalkan itu berita keselamatan, berita sukacita untuk setiap orang. Saya teringat waktu saya menerima ini kesaksian dikit Pak Minsing ya. Iya, Waktu saya silakan Pak Bos. menerima kasih mula-mula itu, saya mendoakan orang itu sembuh loh Pak Minsing, khususnya orang tua saya. Orang tua saya waktu itu masuk di meja operasi batu ginjal gitu kalau nggak salah. Saat itu saya semangat melayani. Pokoknya beranilah memberitakan saat itu ya, pada tahun-tahun 85, 87 itu kan semangat-semangat pelayanan di Jakarta khususnya kan persekutuan-persekutuan doa tuh lagi bertumbuh gitu ya. Saya juga nggak ada motivasi lain karena semangat kasih mula-mula itu ya ingin memberitakan nama Yesus. Ya datanglah saya ke bapak saya. Bapak saya mau masuk operasi. Saya bilang, P, kalau percaya, sungguh percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Yang penting Pak Api ini selamat. Ya, bukan soal kesembuhannya, selamatnya ini, keselamatan itu. Jiwa kita, Pak. Saya bilang begitu. Pak Api percaya enggak? Ya, memang namanya orang tua dulu ya, orang tua dulu itu kan merasa kalau anaknya yang ngomong gitu kayak, lu so tahu ya kan, kayak merasa lebih gimana, dia lebih pengalaman lah ya. Orang tua dulu begitu. Garamnya lebih banyak gitu ya kalau orang tua. Iya. Makan garamnya lebih banyak. Karena dia lebih duluan baca Alkitab, pokoknya Papi tahu lah begini-begini ya. Tapi saya bilang percaya enggak hari ini? Papi mau masuk ruang operasi nih. Ya kan? Saya hanya bisa berdoa. Seperti apa yang diucapkan Petrus ya, emas dan perak aku tak punya, tetapi dalam nama Yesus orang berjalan. Nah, itu ayat itulah yang mengingatkan saya akan pertolongan Tuhan. Saya berdoa saat itu juga. Ya, saya berdoa, ya percaya nggak percaya, itu batu ginjal hilang. Besoknya pas masuk di ruang operasi, dokter gue heran, kok udah nggak ada lagi batu ginjalnya. Ya saya juga, ya saat itu saya semangat ya namanya kita menggebu-gebu. Jadi saya nggak ada motivasi lain, yang penting ya saya memberitakan nama Yesus itu loh. Ya, karena juga saya rindu selamat gitu. Ya, dan hal itu terjadi. Nah artinya begini loh, Bapak Ibu, kalau kita melihat fenomena sekarang ini, ya semua kita lihat motivasi. Ya. Kalau motivasinya itu kita memang memberitakan nama Yesus, itu semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi kapanpun waktunya, itu bisa terjadi. Ya. Dan yang penting itu motivasi. Saya yakin saat itu kalau kita lihat latar belakangnya, Petrus kan waktu itu sempat menyangkal Tuhan Yesus ya. Artinya menyangkal itu kan kita bisa bilang juga dia nggak percaya bahwa Tuhan ini ya benar-benar Tuhan ya, sampai dia menyangkal 3 kali itu. Tetapi ketika dia bertobat, dia percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus, apapun ya bisa terjadi. Ya, kita lihat khotbah Petrus berapa ribu orang ya yang diselamatkan Tuhan, ya dimenangkan Tuhan. Ya. Artinya kita semua juga diberikan kuasa dari Tuhan Yesus. Jadi ya kalau ada fenomena KKR, penyembuhan, bisa saja terjadi. Tuhan kan bisa pakai siapa aja. Ya kita juga nggak bisa maaf kata, kita nggak bisa menghakimi orang juga. Kita nggak tahu latar belakang mereka. Tapi yang penting kalau kita mau berangkat dari pasal 3 ini, yaitu semangat kasih mula-mula itu ada pada kita. Nah, sekarang pertanyaannya itu mungkin buat kepada kita masing-masing. Masih ada nggak semangat kasih mula-mula itu? Ya, mau nggak kita berdoa
supaya gereja kita bagaimana nih bisa bertumbuh. Ya. Saya rasa, kalau menurut saya sih begitu. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Semangatnya Petrus itu ada nggak pada kita? Semangat kasih mula-mula itu. Petrus bisa, masa kita nggak bisa? Petrus makan nasi, Petrus juga makannya sama ya, melalui mulut ya, kita juga makan melalui mulut. Makan roti cuma dia ya, kita makan nasi. Saya rasa semua diberikan kuasa ketika kita percaya. Ya, itu janji Tuhan. Nah, hal itu menurut saya kalau kita berangkat dari pasal 3 ini, ya, itulah semangat semangat kasih mula-mula itu, semangat melayani. Nah, kita dalam diri kita ini masing-masing ini, ya, kita nggak usah lihat orang lain lah. Kalau menurut saya nih, ya kan, ya kita kembali kepada kita. Coba dari pasal ini kalau kita belajar itu, ya sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh baca, renungkan, itu luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, dalam nama Yesus, emas dan perak aku tak punya, orang lumpuh berjalan dan berjalan. Dan itu bisa terjadi. Ya, semua pada kita ini Tuhan nggak berikan hanya Petrus doang, semua kita diberikan Diberi kuasa. kuasa ya. Iya. Bisa Jadi penyembuhan. kalau dibilang mujizat itu ada mujizat itu tergantung Udah kita. pasti ada lah banyak. Ya, kita mau nggak? Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita, cuma kita kadang-kadang ragu, ya kan, nggak percaya, ya karena fenomena-fenomena yang membingungkan kita. Ya, artinya saya senang nih membahas pasal 3 ini karena memang itulah semangat kasih mula-mula yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada Petrus. Ya, Petrus juga sama seperti kita, orang pendosa juga, ya kan. Tapi akhirnya dia bertobat. Nah, kitanya yang mau bertobat enggak? Sungguh-sungguh percaya enggak? Andalkan Tuhan enggak? Nah, itu aja sih Pak Minsing dari saya, semangat pelayanannya di situ. Ya, garis Ya, makasih merah Pak gitu. Paulus. Ya, terima kasih Pak Minsing. Ya, makasih Pak. Ya, Pak Paulus di sini mengingatkan kita kembali kepada kasih mula-mula ya. Kalau saya bisa gambarkan itu secara praktis lah. Apa sih kasih yang mula-mula? Ingat waktu kita mungkin waktu pertama kali percaya Tuhan gitu, bertobat, wah kayaknya kita semangat gitu ya. Wah kita semangat untuk mengikut Tuhan gitu. Nah, apa itu kita bisa anggap itu sebagai kasih mula-mula ya, kita mengasihi Tuhan. Tapi apa pertanyaannya adalah seperti tadi Pak Paulus bilang, apakah kasih mula-mula itu tetap ada kepada kita sampai sekarang gitu? Maksudnya semangat itu tetap ada gitu kan, seperti kasih mula-mula gitu kan. Sama kalau kayak misalkan suami istri gitu ya, waktu pacaran itu kan pasti wah saling mengasihi gitu kan. Pasalnya kalau nggak ketemu sehari aja udah kayak nggak ketemu 1 tahun gitu kan, karena mungkin saling mengasihi gitu. Kasih mula-mula itu ada gitu. Nah persoalannya nanti sesudah married gitu, sudah menikah, udah berjalan bertahun-tahun. Nah, apakah kasih mula-mula itu masih ada gitu loh sampai sekarang gitu kan? Nah, persoalannya kan di situ gitu. Seperti yang tadi Pak Paulus jelaskan, kasih mula-mula itu adalah sebagai inisiatornya gitu ya, sebagai pemicunya. Apakah itu tetap menjadi motivasi kita di waktu-waktu yang selanjutnya gitu. Jadi apakah kasih mula-mula itu mengingatkan kita gitu kan? Ya itu sih. Kalau saya lihat sehubungan dengan kasih mula-mula. Demikian juga dengan kita bisa mempertanyakan kepada diri kita kalau kita boleh masih mengikut Tuhan sampai saat ini, apakah itu iman kita itu tetap bisa kita pertahankan gitu. Tapi yang pasti kalau kita bisa memilih untuk percaya kepada Tuhan, itu pun sebenarnya mujizat menurut saya gitu loh. Anugerah yang Tuhan berikan untuk kita dapat memilih Dia gitu. Jadi kalau kita bisa percaya kepada Tuhan itu bukan karena jasa kita sebenarnya. Iya. Jadi kan kalau saya nggak percaya Tuhan, ya saya nggak mungkin percaya Tuhan gitu kan. Orang ateis gitu kan. Kalau kita bisa percaya Tuhan itu pun juga karena anugerah Tuhan gitu, Roh Kudus yang memimpin kita untuk kita boleh percaya Tuhan gitu. Bersyukur ya. Iya.
Kalau pertolongan itu Pak Minsing, kalau pertolongan itu seperti mujizat bukan? Pertolongan. Ya, kalau pertolongan Tuhan itu semacam mujizat, seperti mujizat juga. Tapi gini, saya pengen cerita sebentar ya. Saya waktu itu naik mobil sama cucu-cucu ya, naik mobil dari Makro pulang. Di perjalanan itu ada orang yang jual-jual pohon-pohon. Saya udah pernah cerita belum ya. Terus ada gitu, itu bapak-bapak ya, bapak-bapak itu bawa anak kecil. Anak kecil itu nyebrang. Kenapa saya bisa ngerem itu cepet-cepet sampai nggak ketabrak? Terus Tuhan, tapi jatuh sampai ketabrak. Terus bapak-bapaknya masa marah-marah sama saya. Dia bilang gini, mana rebosnya? Kok bapak yang tanya saya rebos? Itu anak bapak kenapa nggak mau pegangin? Saya bilang itu. Saya kan ini kan jalanan besar, saya bilang gitu ya. Kenapa? Jadi saya gemeteran juga tuh. Untung aja tuh anak kegiling. Itu mujizat bukan tuh, Pak Minsing? Nah sekarang ya, dia udah minta segala itu ya. Terus saya kasih, terus yang di belakang itu ya, mobil-mobil yang belakang ya, dia stopin di depan saya, di sebelah saya tuh, stopin gini, Bu, saya stopin, Ibu jangan meladenin dia, katanya gitu. Baik gitu, bapak-bapak itu, jadi yang di mobil-mobil yang itu pada sayang sama saya gitu, baik sama saya gitu. Dia tuh marah-marah, minta segala, terus-terusan minta rebos saya. Kalau rebos saya minta orang bapak yang salah sih, saya bilang gitu ya. Belum marah-marah begitu ya. Nah kan itu ada bapak-bapak itu yang baik-baik itu di mobil itu. Jalan, saya udah stop-stopin. Kan ada gang tuh jalanannya. Jadi saya belok, saya jalan. Terus sampai saya takut. Sampai tahu kemana, saya ke polisi. Kembali ke tempat polisi, takut dia Uber ya. Tapi belakang saya tungguin polisi, dia nggak Uber saya. Terus saya pulang ke rumah. Aduh, gemeteran saya. Saya juga bersyukur sama Tuhan. Aduh Tuhan, untung aja tuh anak saya giling gitu. Bisa mendadak saya rem itu. Dia yang salah sih ya. Anaknya nggak boleh pegangin. Gitu. Itu mujizat bukan tuh, Pak Ningsi? Pertolongan Tuhan. Ya, kalau saya sih melihatnya itu ya apa? Pada waktunya providensia gitu. Tuhan lah, itu campur tangan Tuhan lah dalam kehidupan kita. Iya, campur tangan Tuhan. Kalau enggak mah aku kegiling tuh anak ya. Sama saya kan lagi jalan. Aduh, kalau benar-benar saya jadi nggak sadar gitu ya, kenapa bisa saya rem gitu. Bisa pertolongan Tuhan dah gitu. Saya bersyukur sama Tuhan. Sampai pulang-pulang saya gemeteran, tau nggak, saya nggak keluar dulu. Takutnya cariin mobil saya. Aduh, udah lama berapa minggu saya baru keluar lagi. Aduh, saya sampai takut sekali. Dan saya bersyukur aja sama Tuhan atas pertolongan Tuhan. Itu mujizat juga, bukan seperti mujizat juga ya. Pertolongan Tuhan ya. Asal enggak Tuhan tolong, ya udah saya bisa di penjara dong ya. Jadi orang. Ya, udah itu pasti campur tangan Tuhan lah. Iya. Kalau kita bisa menjalani kehidupan kita sehari lewat sehari itu aja, menurut saya juga ya itu udah pertolongan Tuhan dan mujizat juga itu yang seringkali kita tanpa sadarin gitu loh. Iya, kadang-kadang iya seperti kayak mujizat lah. Asal nggak mah, aduh gimana kalau nggak saya ngerem itu orang bisa kegiling ya. Nah, kecil anak lakinya kecil, umur berapa? Kira-kira umur 4 tahun gituan dah, kecil, lari-larian. Saya jadi gemeteran. Ya udah bersyukur aja sama Tuhan. Banyak deh kalau mau cari dan dapat mujizat itu ya. Saya banyak cerita-ceritanya, tapi Tuhan selalu nolong gitu ya. Ya udah itu aja dulu. Ya, makasih untuk sharingnya, Tante. Iya, terima kasih sama-sama. Ada yang lain yang mau menambahkan? Maaf, Pak Minsing. Ya. Jadi kok saya terus. Ini loh, aku maksudnya mau nambah dikit. Maksud saya gitu, kita bukan tidak percaya mujizat. Dan bukan KKR tuh bukan kita bilang nggak ada. Maksud saya, kalau kita percaya, kalau kita sakit, memang mujizat itu mau terjadi, nggak perlulah sampai cari namanya Pastor Simon, harus didoain baru bisa mujizat itu terjadi. Tuhan kita kan ada di mana-mana. Tuhan kita nggak pilih kasih. Mau dia pendeta, apa kita orang biasa, yang penting kita percaya, mujizat akan terjadi. Kita tidak usah harus doakan sama yang pendeta yang viral,
sama apa gitu loh. Jangan sampai orang lain yang tidak percaya sama bukan orang Kristen, maunya cuma kesembuhan doang gitu loh, datang ke pastor itu bukan malah percaya sama Tuhan Yesus, cuma mau kesembuhannya aja gitu loh. Maksud saya cuma gitu aja sih Pak, bukan kita nggak percaya sama mujizat, sama motivasi KKR yang begitu, bukan malah kita nggak percaya, bukan kita nggak setuju. Iya. Cuma orang lain yang di luar Kristen, orang Kristen salah kaprah jadinya. Maunya didoain mereka sembuh gitu doang. Ya memang banyak sih yang begitu. Maksudnya kan kita sering menganggap, wah maunya didoain sama pendeta besar gitu. Mungkin kuasanya lebih besar gitu kan. Padahal kalau dia percaya ya mungkin dia sendiri berdoa, dipimpin oleh Roh Kudus gitu ya, kalau Tuhan menghendaki sembuh ya sembuh. Kalau Tuhan belum menghendaki sembuh ya mungkin dia ada rencana yang lain lah buat kita gitu kan. Iya, maksud kita percaya waktu Yesus mujizat di mana aja bisa terjadi kalau terjadi. Enggak. Cuma orang luar aja sih, maksudnya orang luar aja yang ini maksudnya salah kaprah gitu loh. Maunya didoain sama pastor ini biar sembuh, tapi dia nggak percaya sama Tuhan Yesus gitu loh. Ya makanya percaya pada kesembuhannya doang gitu. Iya. Itu mungkin aja sih Pak pengalaman saya. Mungkin ya kalau disembuhkan itu ya dia kalau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, mungkin dia sembuh terus gitu. Kalau dia nggak percaya sama Tuhan Yesus ya mungkin disembuh di situ sampai di rumah ya nggak sembuh lagi gitu, bisa juga sih. Kalau banyak yang sembuh juga sih, memang kalau dia percaya sama Tuhan Yesus banyak yang sembuh, didoain sama Pastor Andi juga banyak yang sembuh gitu. Ya intinya kita sebagai anak Tuhan percaya aja deh sama Tuhan. Apapun kondisi kita itu ya udahlah, selalu ada campur tangan Tuhan lah. Iya. Walaupun kita dalam keadaan sulit sebagaimana. Kalau percaya sama Tuhan mah pasti sembuh. Iya benar Roma. Kita bisa makan hari ini aja campur tangan Tuhan. Nah itu dia tuh. Bisa bangun pagi aja melek itu udah. Iya puji Tuhan. Iya. Udah bersyukur aja sama Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan sungguh-sungguh ya pastilah doa kita diterima sama Tuhan ya, disembuhkan gitu. Amin. Ya, kalau kita doa sungguh-sungguh pasti diterima lah. Yang penting kita mendahulukan kerajaan Allah. Mencari dahulu kerajaan Allah kan yang lainnya akan ditambahkan gitu kan. Iya. Oke, tampaknya waktunya sharing kita udah tanpa terasa udah waktunya harus diakhirin. Mungkin kita nanti bisa lanjutkan, tapi yang pasti jangan terpaku pada ingin mujizat gitu kan. Iya benar. Tapi kita harus percaya bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita gitu kan. Bukan karena mujizat Tuhan sehingga kita percaya. Nanti kalau Tuhan tidak melakukan mujizatnya, tidak kita merasa bahwa Tuhan tidak ada pertolongan Tuhan gitu, padahal mungkin karena salah kita sendiri gitu sehingga Tuhan tidak menolong. Nah itu mengganggu iman kita gitu. Yang penting ya udah kita percaya aja sama Tuhan bahwa dalam kehidupan kita itu selalu ada campur tangan Tuhan gitu. Kita bisa ketemu malam hari ini pun juga itu anugerah Tuhan gitu kan. Iya, bersyukur Tuhan. Iya. Oke, kalau gitu sharingnya saya akhiri dulu ya. Mungkin nanti kita bisa sharing kembali di minggu-minggu berikutnya. Sebelumnya kita tutup dalam doa sebentar ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, melalui sharing ini kami boleh lebih memahami bahwa agar kami tidak hanya terpaku kepada mujizat Tuhan saja, tetapi biarlah iman percaya kami boleh tetap diteguhkan, bahwa kami mengetahui bahwa kalau kami boleh mempercayai Tuhan sebagai juru selamat kami, itu pun sebenarnya pemberian terbesar dari Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh memilih Tuhan, dan Tuhanlah yang memilih kami terlebih dahulu sebelum kami memilih
Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Paulus. Ya, terima kasih Pak Minsing yang sudah berbagi berkat firman Tuhan kepada kita semua. Ya, saya percaya kita ya pasti diberkati ya dengan semangat mujizat yang terjadi 2 Petrus ya. Dan hal itu pasti kita semua nikmati. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam jam doa kita. Silakan Pak Willy untuk mentayangkan slide-nya. Pokok-pokok doa apa yang akan kita doakan? Ya, Bapak Ibu, kita yang pertama pastinya mengucap syukur ya kalau kita akan masuk di dalam doa kita untuk mendoakan pokok-pokok doa yang ada. Kita berdoa untuk mereka yang sedang sakit agar tetap dapat beriman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Ya, seperti Matius 9:9. Tadi juga kita sudah disentuh dengan firman Tuhan tentang mujizat. Ya, kita berdoa bersama-sama, kita ingat saudara kita yang sakit, ya, kita sebut namanya, kita doakan, ya kalau Tuhan izinkan sembuh, dia pasti sembuh. Ya. Semua seperti yang tadi Pak Minsing sudah katakan, kedaulatan Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk persiapan ibadah minggu besok. Ya, supaya Tuhan memimpin setiap persiapan yang dilakukan oleh hamba Tuhan, khususnya Pak Andri Wahyudi, besok yang akan memberitakan firman Tuhan di Kelapa Gading, ya, juga para pelayan lainnya, ya seperti di Ketapang, biarlah semua pelayan yang ikut ambil bagian, ya supaya Tuhan menolong. Berdoa juga untuk singer, liturgos, ya pemain musik. Kita doakan supaya Tuhan turut campur tangan di dalam ibadah besok, sehingga kita yang hadir bisa diberkati Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan supaya dapat hadir ya di tengah-tengah ibadah besok. Kita berdoa untuk juga ya keseharian kita, supaya keseharian kita terus kita juga ya tidak melupakan Tuhan, tetapi kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya, untuk doa pokok yang ada ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berikan kekuatan, hikmat agar mereka amin. Doa selanjutnya, ya kita berdoa untuk pemerintah, khususnya untuk yang sampai sekarang ini masih terus berupaya ya yang melawan penyebaran COVID. Ya, kita doakan terus vaksinasi dan masyarakat agar taat protokol kesehatan. Ya, kita sudah pastinya dengar info ya yang sudah di mana khususnya Jakarta katanya sudah berkembang lagi nih. Pertama kita doakan ya baik dokter, perawat, ya, semua yang bersangkutan dengan proses-proses ini, kita doakan supaya mereka juga
ikut Tuhan turut campur tangan, memberkati tentara, polisi, rohaniwan yang terus berjuang, ya, perawat, supaya Tuhan juga terus menolong agar khususnya masyarakat semakin berhati-hati, waspada dalam perkembangan COVID ini. Kita doakan juga untuk perekonomian bangsa. Ya, kita bersyukur ya perekonomian terus dipulihkan. Ya, saya melihat juga sudah di jalan-jalan sudah mulai macet, berarti ada tanda-tanda keaktifan ekonomi sedang bergulir. Ya, kita doakan supaya bangsa Indonesia ini boleh terus ditolong Tuhan. Berdoa juga untuk keamanan negara ini. Ya, kita doakan ya penegak-penegak hukum seperti Kepolisian RI, Densus 88, TNI dalam menjaga keamanan. Kita tahu lah ya berita-berita, informasi tentang keamanan negara ini. Kita doakan untuk aparat keamanan ini agar terus Tuhan berkati, agar RI ya tetap di dalam posisi aman, terkendali. Berdoa juga untuk orang-orang atau kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengacaukan bangsa ini. Kita tahu 2024 memang masih jauh, tetapi suasana politik sudah mulai terlihat semakin panas. Ya, semua berambisi untuk berpolitik. Ahli-ahli politik sudah mulai bermunculan. Kita berdoa supaya negara ini terus dalam kendali Tuhan, sehingga pengacau-pengacau bangsa ini tidak memanfaatkan keadaan. Ya, doakan juga untuk jemaat lanjut usia, ya, untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita. Yang lanjut usia, yang saya bisa sebut namanya, yang kita ingat, ya seperti Pak Bert, Ibu Dina, Pak Rudi Hova, ya, siapa lagi yang ada yang kita ingat? Ya, kita berdoa juga untuk Pak Mandagi, ya Pak Mandagi, Ibu Culan, ya, Pak Gintanto, ya, ini saudara kita yang sudah semakin banyak umurnya, supaya Tuhan terus menolong, memampukan, memberkati saudara kita yang sudah lanjut ini. Juga kesehatan kita terus berdoa supaya Tuhan terus menjaga juga keluarga kita masing-masing, agar keluarga kita terus di dalam pantauan Tuhan, sehingga kita sekeluarga boleh dalam keadaan sehat. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa dengan pokok-pokok doa ini, kita berdoa bersama-sama. Amin. Doa selanjutnya, ya kita berdoa untuk Pendeta Denny yang sekarang ini masih ada di Mentawai, ya pelayanan di Mentawai bersama tim. Kita terus doakan supaya Tuhan menolong, memberkati Pak Denny agar dalam posisi kondisi tetap baik-baik. Jemaat juga diberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kita terus berdoa untuk Pendeta Denny dan timnya. Ya, kita berdoa untuk hal ini. Nanti minta kesediaan Pak Minsing untuk menutup persekutuan kita malam ini. Silakan Pak Minsing.
Baik Bapak Ibu, kita berdoa untuk menutup sharing kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kembali lagi kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami boleh sharing malam hari ini dan kami boleh saling mendoakan. Berdoa khususnya untuk Pak Denny dan tim yang sedang pelayanan misi di Mentawai. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan yang cukup dan kekuatan yang baik di dalam melakukan pelayanan ini sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan Pak Denny dan teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan terus memimpin sampai pelayanan ini selesai. Kami percayakan juga untuk Bapak Ibu yang lain di dalam kehidupan masing-masing keluarga, kiranya Tuhan juga pimpin agar semuanya boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan, karena kami menyadari bahwa kalau kami boleh ada hingga saat ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita boleh menyertai kami semua, dan kami masih boleh berjumpa kembali di lain waktu untuk sharing firman Tuhan, dan Tuhan terus memberikan kerinduan kepada kami untuk kami boleh mencintai, mempelajari firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menembus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih ya Pak Mingsing. Sharingnya. Selamat malam. Makasih Pak Mingsing. Selamat Terima malam. kasih Bu Dara. Terima kasih Pak Paulus. Sampai ketemu. Terima kasih. Ya. Tetap semangat ya. Pak Edu, Mila. Edu. Itu Alhamdulillah, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Oke. Selamat Maaf nih, tadi beristirahat. telat nih masuknya, telat 15 menit. Vero. Nggak apa-apa, yang penting ini Iya, Paulus, terima kasih. Semangat. Siapa lagi ada? Willy. Willy. Iya, Thank you, Willy ini Ya. Willy. balik layar nih. Willy. Kalau nggak ada Willy nih nggak bisa jalan nih semuanya nih. Iya. Betul, Pak Menteri. Terima kasih, thank you Willy. Thank you. Ya, terima kasih Pak Willy. Pak Willy di belakang layar nih. Ada Ibu Sarni juga nih, Ibu Oh, Sarni. ada Bu Santi ya. Ya, iya ada Malam, Ibu Bu Lina Santi. juga ya dan Pak Jun ya. teman-teman Ada Ibu Pak Jun juga Ibu ya. Lena mungkin Iya. juga. Ibu Lena. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam Persiapan semua. kita besok ya Kita tutup ya. untuk mempersiapkan mendengar firman Tuhan besok. Sampai ketemu. Malam. Gitu. Silakan kepada yang menutup. Tinggal dihitung mau 1000 kali atau 10.000. Bu Sini, selamat malam. Oleh, makasih semuanya Pak Jun, Pak Mingsing. Ya, malam. Wah, iya Pak Jun. 10.000 satu gitu udahlah. 10.000 satu udah. Udah ngantuk ya Tante ya. Oh soalnya. Udah. Aduh, Bu Ina. Semua. Malam. Malam, Bu Dora. Malam. Bu Sandy. Malam.